Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas memberi kesempatan waktunya untuk kami kelompok 4 mempresentasikan makalah kami yang berjudul Demokrasi Indonesia. Langsung saja, saya persilakan Pak Materi untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan sampaikan. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut para ahli. Demokrasi menurut Haris Soece ialah suatu bentuk pemerintah rakyat. Karenanya kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat juga merupakan hak bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Yang kedua, demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi sebagai sistem politik. A. Pembagian kekuasaan atau kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. B. Pemerintah konstitusional. C. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. D. Pres dan bebas. E. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. F. Pengawasan terhadap administrasi negara. G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. H. Pemerintah yang diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. Pemusatan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. B. Pemerintah tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintah dijalankan berdasarkan kekuasaan konstitusionalnya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Ruling of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. D. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. C. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. A. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. B. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem pemerintah yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Dua. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. B. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. C. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan
berdasarkan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. D. Ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti: 1. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. 2. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. 3. Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. 4. Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Contoh demokrasi. 1. Demokrasi langsung. Contoh, ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Demokrasi perwakilan. Contoh, pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi 3. 1. Referendum wajib. Contoh, pemungutan suara pemisahan Timur dengan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD. 2. Referendum tidak wajib. Contoh, peranan partai politik tidak begitu menonjol tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. 3. Referendum konsultatif. Contoh, rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang rakyat hanya diminta persetujuan. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. 1. Demokrasi formal. Contohnya, adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi material. Contoh, mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Demokrasi campuran. Contoh, rakyat memilih wakil di DPR, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal. Contoh, dalam demokrasi ini adanya sistem multi partai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. 2. Demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Kesimpulan. 1. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan perasaan, hak, dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. 2. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. 3. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat atau demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Baik, terima kasih Pak Menteri yang sudah menyampaikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.